Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik yang baru tahun pelajaran 2020-2021. Saat ini kita akan mempelajari tentang wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala terdiri atas 3 kata. Yang pertama, kata wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, atau cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Kata wiyata itu berarti pendidikan. Dan yang ketiga, mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Sehingga wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang ketiga, sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Yang keempat, sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Selanjutnya, untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala ada 5 komponen yang penting. Di dalamnya, yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran sivitas akademika, dan yang keempat peran murid, serta yang terakhir adalah peran masyarakat sekitar. Lima komponen penting tersebut. Yang pertama tadi tentang peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah yang pertama, bagian A, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Bagian B, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Bagian C, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas seizin kepala sekolah. Bagian D, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. E, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat. Bagian F, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. G,
mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insiden, intern antara guru, wali murid maupun siswa. H. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Komponen yang kedua, peran guru. Peran guru sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. B. Menjadi tauladan di masyarakat atau menjadi pamong. C. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. D. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Komponen yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. B. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. C. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Komponen yang keempat, peran murid. Murid mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. B. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. C. Hormat dan sopan kepada teman. D. Belajar yang tekun. E. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. F. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. G. Menjauhi narkoba. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Menjaga keamanan sekolah. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah. K. Memelihara lingkungan sekolah. Komponen yang ketiga, peranan masyarakat. Masyarakat mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Masyarakat mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Selanjutnya, sekolah sebagai kawasan wisata mandala. Sekolah sebagai kawasan wisata mandala harus memenuhi 7K. Yang pertama, K yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan.
yang keenam keindahan, dan yang terakhir yang ketujuh ketertiban. Sekolah dapat digunakan sebagai berikut. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk A. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Propaganda politik atau tempat berkampanye. Syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Bagian A, tahap preventif. 1. Memelihara sekolah melalui 7K. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan atau razia. Menghilangkan bentuk peloncoan pada saat MOS, masa orientasi sekolah. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat atau usai sekolah. Yang terakhir, tahap preventif. Tahap represif. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian materi kita pada saat ini. Kiranya apa yang kita sudah pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan kita, secara khusus dalam pengembangan sekolah ketika kita sudah belajar sebentar. Terima kasih.